Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwa faqad faza muttaqun. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Jumat yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini di malam Jumat kita bisa berkumpul di gedung yang baru ini dengan selamat dan selamat. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua di ruangan ini tercatat sebagai amal baik yang akan menjadi bekal kelak di yaumil qiyamah. Salam serta sholawat semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti syariat-syariatnya. Semoga kita termasuk umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Sehat semua Bapak Ibu nggih? Pada malam hari ini pengajian mestinya diampu oleh Bapak Haji Rohman Supriyadi, anggota Dewan DPRD Kabupaten Banjarnegara. Namun sampai saat ini beliau belum hadir, sehingga perlu kami sampaikan untuk mengawali kegiatan malam hari ini. Semoga pengajian yang akan diampu oleh Bapak Rohman Supriyadi nanti bisa hadir sehingga panjenengan tidak selak ngajinar paling Pak Rohman malah sing mulang ngaji bukan Pak Rohman. Biasanya kalau dari rumah niatnya sudah mantep banget sampai sini kadang-kadang jadinya ngepoh lah dan yang mungkai sing ngomong lah. Namun demikian Bapak Ibu, apa artinya kita berangkat haji kemudian menitik siapa yang menyampaikan? Karena ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa tidak menyebutkan siapa penyampai, tapi disebutkan man salaka thoriqan yaltamisu ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Panjenengan sudah melewati jalan dari rumah menuju sini dalam rangka mencari ilmu. Entah ilmu apa yang akan panjenengan terima, tapi panjenengan sudah menempuh jalan yang dituju sampai tempat ini. Panjenengan sudah dicatat mendapatkan jalan menuju ke surga. Nah, apa yang akan diperoleh? Ya nanti panjenengan niatnya dari rumah untuk mencari ilmu, di sini tidak ribah dan tidak sebagainya. Insya Allah panjenengan sudah tercatat mendapatkan ilmu untuk mendapatkan tiket ke surga. Sehingga umat Islam sebenarnya banyak sekali cara jalan untuk menuju surga. Sehingga jalan yang paling mudah itu ini, mencari atau menuju ke tempat majelis ilmu yang di sana tidak dituntut perolehannya. Tadi yang di Masjid Baitul Salam sudah duduk bersimpuh dari maghrib sampai isya. Ditambah lagi dari isya sampai nanti mungkin pukul 21 juga duduk di majelis ilmu. Sehingga banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh, sehingga tidak ada waktu untuk berghibah. Karena dengan berghibah itu akan merusak segala amal. Nah, oleh sebab itu mari kita niatkan dengan ikhlas, karena teladan kita Rasulullah SAW itu dalam berdakwah itu betul-betul memikirkan umatnya, sehingga pada saat menjelang meninggalnya tidak menanyakan bagaimana anakku nanti, bagaimana keturunanku nanti, akan tetapi yang dipermasalahkan ummati. Ummati siapa? Umatnya. Ya,
ya, umatku ya. Umatku, yang maksudnya yang ditanya umatnya yang dipertanyakan. Umatku gimana maksudnya? Bagaimana umatku nanti kelak, karena di zaman akhir banyak sekali godaan yang akan menggoda pada umatku itu dikala sedang sibuk-sibuknya orang mencari dunia, sementara dunia itu menjadikan tawanannya. Coba kalau orang dalam kesehariannya mencari harta, kalau tidak mengingat kepada Allah akan lupa. Karena dunia ini adalah merupakan harapan dari semua orang yang hidup di dunia. Nah, panjenengan kok di sela-sela mencari dunia masih sempat saja mencari bekal untuk akhirat. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW sudah menjanjikan umati. Padahal kita semua tidak pernah bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang orang ada yang menceritakan orang yang berhasil, kalau tidak jelas-jelas orang yang diceritakan saja kadang tidak percaya. Sementara kita dalam hal keyakinan belum pernah ketemu, hanya berita saja lewat pelajaran-pelajaran atau ajakan-ajakan orang berdakwah, kok sampai merelakan hartanya. Kalau orang yang tidak yakin akan kehidupan akhirat lewat agama Islam, tidak mungkin akan ada bangunan seperti ini. Ini yang punya tanah ini kan sebenarnya bukan orang yang lebih banyak hartanya. Mungkin yang dimiliki hanya ininya saja tanah yang kita tempati ini. Tapi karena yakin bahwa walal akhiratu khairu laka minal ula, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia, sehingga dunia ditinggalkan. Artinya ditinggalkan, diikhlaskan dalam rangka untuk bekal kelak di akhirat. Termasuk saudara-saudara kita yang mungkin tahun ini terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, sudah memulai melaksanakan pelatihan melalui bimbingan manasik juga dengan berbayar. Lagi pula nanti pada saat pelunasan kemudian sampai berangkat ke tanah haram, itu membutuhkan sebuah pengorbanan baik materi maupun fisik. Kalau tidak diyakini atau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan, tidak mungkin. Sehingga banyak orang-orang yang berhasil di dunia dengan berkelimangan materi belum tentu juga terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sampai hari ini bisa berkembang dengan semarak. Lagian mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada sebuah gereja di Paris atau mana Pak Jamimun yang dibeli oleh PWM Jawa Timur itu, Prancis kalau tidak salah, sebuah gereja yang sudah tidak digunakan oleh jamaatnya karena jamaatnya sudah tidak percaya dengan agamanya, sehingga oleh pemiliknya dijual. Agama tidak dipercayai lagi karena banyak umat-umat yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena pedoman atau acuan yang digunakan kalau kita Al-Quran, yang dia gunakan adalah Injilnya sudah tidak memenuhi permintaan kemauan jamaah, sehingga jamaahnya melarikan. Sehingga gereja yang besar, mungkin panjenengan sudah pernah mendengar atau melihat di YouTube, gereja yang megah itu dijual ke umat Islam, bahkan ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan harga 4
410 miliar atau berapa. Gereja dijual karena umatnya sudah tidak percaya lagi dengan agamanya. Kita kan belum pernah mendengar ada masjid diambil alih oleh wakifnya yang mewakafkan. Kalau tanah itu tidak bermasalah kan belum pernah. Kalaupun ada, karena pembangunan masjid itu mungkin berawal tanah yang masih bermasalah. Kalau tanah yang sudah tidak bermasalah, sudah diwakafkan, satu orang pun tidak ada yang merasa memiliki. Termasuk tanah ini, yang mewakafkan ini dia sudah tidak mengaku bahwa ini miliknya. Ini sudah namanya milik Allah. Begitu hebatnya perjuangan orang Islam. Monggo Pak Tri. Sehingga umat Islam yang berada di setiap daerah memperjuangkan agamanya untuk menjaga, atau dengan kalimat lain, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah dengan berbagai cara, baik yang berdakwah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, sehingga tidak merasa kekurangan dalam hal mencari ilmu maupun mencari harta. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu disebutkan dalam Al-Quran itu dekat, peduli, dan penyayang. Nah, kalau memang sampai sekarang atau waktu ini ustadznya belum hadir, kami akan menyampaikan bahwa cara Nabi berdakwah itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan cara berdakwah dekat dengan jamaah atau umat, peduli dan penyayang. Rasulullah SAW adalah pelajaran tentang cinta dan kepedulian sejati dalam satu ayat saja. Allah mengabadikan bagaimana Rasulullah SAW begitu dekat, peduli dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Bukan hanya mengajak kepada kebenaran, tapi turut menanggung derita mereka. Inilah wajah dakwah yang seharusnya penuh empati, bukan sekedar instruksi saja. Jadi Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman. Ini bunyi Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menjadi dalil kuat atas pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Dalam ayat ini tersebut Allah menyebutkan bahwa Dia telah menganugerahkan nikmat yang besar kepada umat ini dengan mengutus seorang Rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Mereka tahu kejujuran, nasab, dan akhlaknya. Dikisahkan Rasulullah sebelum menjadi Rasul, ketika masih anak-anak remaja, sudah mendapat julukan Al-Amin.
Al-Amin bukan nama saja, sekedar nama saja Amin, bukan. Al-Amin karena memang sifatnya dipercaya. Nah, oleh sebab itu kita selaku umatnya kadang mengatakan bahwa Al-Amin bukan hanya sekedar dapat dipercaya, segala sifat yang ada pada dirinya memang bisa dipercaya. Mereka mengetahui kejujuran nasab dan akhlaknya. Meskipun bisa duduk bersama beliau, mendengar langsung perkataan, karena beliau bukanlah sosok asing bagi mereka. Disebutkan dalam ayat tadi, azizun alaihi ma anittum, menunjukkan bahwa Nabi sangat merasakan beratnya beban yang menimpa umatnya. Kata anit artinya kesulitan. Al-anit yaitu kesulitan atau kesusahan. Maka segala bentuk kesulitan yang dialami oleh umat menjadi beban berat bagi beliau. Hal ini karena beliau diutus membawa agama yang lurus dan mudah, yaitu Hanifiyah. Hanifiyah artinya yang lurus. Nah, dalam suatu peristiwa ketika Rasulullah SAW membacakan ayat wallahi 'alan nasi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Nah, itulah kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selamat datang Bapak Ustadz sebagai pengisi waktu. Ini jamaah sudah menanti-nanti, dikhawatirkan panjenengan tidak hadir. Diteruskan saja sini, duduk di sini, karena sebagai pengisi waktu ya, nanti panjenengan tidak terlalu lama. Dari saya cukup sekian dulu untuk diteruskan oleh Ustadz. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah
Ya